Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Anandaku kelas 4 Istanbul MIT Nurul Iman 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kembali kita akan belajar tematik tema 6 subtema 2 muatan IPA. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kalau gitu masih semangat semuanya untuk belajar hari ini? Kalau gitu langsung aja kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, langsung aja kita ke materi yang pertama, membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang siklus hidup hewan. Ada hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh, ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Nah, sekarang metamorfosis itu dibedakan jadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang akan dijelaskan pertama adalah metamorfosis sempurna. Ciri metamorfosis sempurna ada dua. Yang pertama, terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Yang kedua, terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna, pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk saat dewasa dan tidak melalui tahap kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang. Sekarang membandingkan siklus hidup hewan. Di sini akan dibandingkan persamaan daur hidup kucing dan kecoa dan perbedaan daur hidup kucing dan kecoa. Untuk persamaannya, yang pertama, kucing dan kecoa mengalami tahap menjadi hewan muda. Yang kedua, kucing dan kecoa mengalami perubahan ukuran tubuh, yaitu semakin besar. Untuk perbedaannya antara daur hidup kucing dan kecoa, kucing berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis, sedangkan kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Perbedaan yang ketiga, kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, sedangkan kecoa mengalami perubahan bentuk tubuh. Menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia, antara lain, misalnya sumber daya alam kapas sebagai bahan pembuatan kain katun, sumber daya alam ulat sutra sebagai bahan pembuatan kain sutra, dan sumber daya alam kerbau untuk membajak sawah. Sekarang, ayo perhatikan tabel manfaat hewan dan tumbuhan berikut. Untuk jenis sumber daya alamnya ada tumbuhan. Nah, sumber daya alam tumbuhan itu contohnya ada tumbuhan padi, kapas, dan jati. Manfaat dari tumbuhan padi itu sebagai bahan makanan pokok, manfaat kapas sebagai bahan pembuatan kain katun. Lalu, manfaat dari tumbuhan jati adalah sebagai bahan bangunan dan perabot. Lalu yang kedua ada jenis sumber daya hewan.
Sumber daya hewan yang pertama ada ikan. Ikannya itu manfaatnya adalah sebagai bahan makanan. Yang kedua ada domba sebagai bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian. Lalu yang ketiga ada hewan kerbau sebagai bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Selanjutnya, pemanfaatan makhluk hidup juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya seperti tadi, ulat sutra. Ulat sutra itu berada dalam tahapan kepompong. Tadi itu ada tuh manfaatnya ulat sutra. Ulat sutra itu yang digunakan adalah kepompongnya. Kepompongnya itu bermanfaat sebagai bahan dasar pembuatan pakaian. Jadi bukan ulatnya yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan. Jadi yang bisa dimanfaatkan itu adalah kepompongnya yang diambil. Lalu serat dari kepompongnya diolah dan dipintal menjadi benang. Nah, benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra sangat halus, indah, serta bernilai tinggi. Selanjutnya, manfaat tumbuhan dan hewan. Manfaat tumbuhan dan hewan yang pertama adalah bagi manusia. Manfaat bagi manusia yaitu sebagai bahan pangan, sebagai bahan sandang, sebagai obat-obatan, sebagai peralatan rumah tangga, dan dapat meringankan pekerjaan. Sedangkan manfaat tumbuhan dan hewan bagi lingkungan, yang pertama dapat menjadi penyejuk udara, yang kedua dapat mencegah terjadinya erosi, yang ketiga sebagai penyeimbang lingkungan, yang keempat sebagai penyubur tanah. Oke, sekian pembelajaran tematik hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung japri. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.